Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang penyesuaian. Nah, kita sudah sampai dokumen 23. Di sini kita langsung aja, yaitu penyesuaian untuk kita diminta untuk menghitung PPN. Maka kita cari dulu PPN masukan dan PPN keluarannya. Nah, kita bisa lihat di komputer akuntansi, kira-kira PPN keluaran kita berapa, pasang berapa ya. Klik account list. Nah, kemudian arahkan ke PPN keluaran dan masukan. Nah, ini PPN masukan sebesar 7 juta. Ini PPN keluaran sebelah 12 juta lebih ini ya. Nah, kalian catat di buku kalian, baru nanti kita input ya. Kalian catat ini ya. Kemudian untuk taksiran kerugian piutang 2% dari piutang dagang. 2% kali piutang dagang kita adalah ini. Ini piutang dagang kita 31.471.000. Nah, maka bagaimana cara mengerjakannya di komputer akuntansi? Ini saya tampilkan dulu, anggap aja ini sudah kita hitung ya. Dokumen 3 ya. 3 yaitu PPN keluaran sebesar ini, PPN masukan sebesar ini, tentang PPN-nya berapa. Nah, ini selisihnya. Untuk mengerjakan di komputer akuntansi, kalian klik account, record journal entry, kemudian M03, memonya penyesuaian. Nah, di sini cari PPN keluaran dulu. Oke. Angkanya adalah 12 juta 236. Kemudian PPN masukannya, cari PPN masukannya, kredit sebesar 7 juta 408.500. Kemudian utang PPN-nya berapa? Nah, kita bisa langsung klik aja di sini, dia otomatis muncul. Nah, ini. Kemudian kita hitung taksiran piutang 2% dari piutang dagang. 2% kali 31.471.000 sama dengan 629.420. Kita cari akunnya, beban kerugian piutang yaitu 629.420. Kemudian cadangan kerugian piutang satu, dengan ada di bawah nih ya, seharusnya di atas sedikit nih ya, sebesar sama ini. Nah, ini jurnalnya ya, ini jurnal penyesuaian untuk dokumen 23. Kalau sudah, kita rekod. Berikutnya untuk dokumen 24. Nah, kita baca dulu di sini. Hitunglah penyusutan untuk bulan Desember dengan catatan ini. Taksiran umur peralatan 5 tahun dengan nilai residu 4 juta. Taksiran umur bangunan 20 tahun dengan nilai residu 45 juta. Nah, kita harus tahu rumusnya untuk mencari penyusutan itu. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi residu dibagi umur ekonomis. Nah, harga perolehannya di mana? Kita bisa lihat dari atas ini. Nah, ini biasanya di awal muncul ya. Tadi harga perolehan untuk peralatan itu sebesar 40 juta. Kemudian untuk bangunan 285 juta. Nilai residunya tadi ada di soal yang dokumen 4 ya. Maka kalau kita buat hitung-hitungan seperti ini. Untuk rumusnya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi residu dibagi umur ekonomis. Untuk penyusutan misalnya di sini peralatan sebesar 40 juta dikurangi 4 juta, 36 juta dibagi dengan 5 tahun. Jadi kita jadikan bulan ya, 5 kali 12 bulan. Jadi 36 juta dibagi 60 ya. Dapatnya adalah penyusutannya adalah 600.000 untuk peralatan. Untuk bangunan itu harga perolehannya ada 285 juta dikurangi 45 juta sama dengan 240 dibagi 20 tahun, kita jadikan bulan jadi 20 kali 12 bulan. Jadi 240 juta dibagi 240 sama dengan 1 juta. Bagaimana cara menginputnya ke komputer akuntansi? Kita klik lagi account, record journal entry, M-nya adalah M404, memangnya adalah penyesuaian. Kemudian
Kita cari akunnya, yaitu kode 6, beban penyusutan ini sebesar 600.000. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 600.000. Berikutnya yang kedua, bangunan, penyusutan bangunan kode 6 lagi, cari penyusutan dulu, kita jadikan satu nih ya, sebesar 1 juta. Kemudian untuk akumulasinya cari kode 1, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 1 juta. Nah, ini adalah untuk dokumen 24. Nah, kalau sudah, kita rekod. Berikutnya dokumen 25. Nah, kita lihat dulu soalnya dulu. Cari dulu soalnya, dokumen 25. Ini adalah penghapusan persediaan barang yang rusak. Jadi ada barang rusak, yaitu semen tonasa yang rusak 5, semen gresik yang rusak adalah 20. Karena ini ada unitnya, kita tidak bisa lewat record journal entry ya, karena ada unitnya ya. Maka kita lewat inventory. Nah, adjust inventory, isi aja di sini M05. Nah, ini 05, tanggalnya sama, barang rusak misalnya. Nah, yang pertama adalah semen tonasa. Arahkan ke semen tonasa. Nah, karena ini rusak, kasih kalian tanda minus. Nah, sampai salah, kalau tidak kasih tanda minus berarti malah bertambah kita ya. Barang kita ini karena rusak, kita kurangi. Nah, kita otomatis saja di sini. Nah, akunnya di sini adalah persediaan barang yang rusak. Nah, beban kerusakan persediaan. Nah, ini akunnya ya. Setelah semen tonasa, kemudian semen gresik sebesar 20. Ini 20, kasih tanda minus. Nah, tap aja. Nah, ini akunnya sama, yang sampai tidak diisi. Cari beban kerusakan persediaan. Nah, ini. Nah, ini untuk dokumen 25 baru kita rekod. Nah, berikutnya untuk dokumen 26. Ini adalah hitung pajak penghasilan badan dan ketentuan sebagai penghasilan kena pajak dihitung laba sebelum pajak setelah dikurangi dengan koreksi fiskal, yaitu beban kerugian piutang dan pendapatan jasa. Nah, misalnya di sini kita anggap ada koreksi fiskal yang tidak bisa dilaporkan ke perpajakan, yaitu kerugian piutang dan pendapatan jasa giro misalnya ya. Maka ini kita keluarkan ini ya, nggak boleh kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, kita koreksi fiskal di sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalian bisa hitung, dibuatkan hitung-hitungan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini laba sebelum pajak. Nah, ini laba sebelum pajak gimana melihatnya? Nah, kita lihat di komputer akuntansi dulu ya. Nah, untuk melihat laporan laba rugi, kita mencari laba dulu ya. Report, account, nah profit and loss, baru display. Saya ulang lagi, untuk mencari laporan laba rugi, report, account, profit and loss, display. Nah, baru atur tanggalnya di sini 1 tahun misalnya ya. Tanggal 1 bulan 1 2008. Nah, di sini ada laba sebesar, laba sebelum pajak adalah sebesar Rp93.502.580. Ini laba sebelum pajak. Nah, kita catat dulu di sini. Ada koreksi fiskal, ya, koreksi fiskal positif karena di sini akan menambah penghitungan pajak ya. Kemudian ada koreksi fiskal negatif, yaitu jasa giro ini malah mengurangi karena ini memang harus kita keluarkan, ini tidak boleh dimasukkan. Nah, misalnya ya, misalnya ada aturan seperti itu, kita hitung 93 ditambah dengan 629 ini sama dengan 94, 132.000. Kemudian pendapatan jasa giro 500 ya. Nah, kurangkan, dapatnya adalah 93.632.000. Nah, karena ini pakai tarif pajak yang lama,
Nanti biasanya rata-rata pajak 10%, 15% ya. Misalnya kalau misalnya di bawah 50 juta, kita langsung aja pakai 10%. Karena ini laba kita adalah 93 juta, di atas 0%, maka dua tarif yang dipakai yaitu 10% sama 15% progresif. Nah, ini tidak berlaku lagi sekarang karena sudah UMKM itu adalah 0,5% ya. Nah, kita karena ini soal yang lama, maka kita masih berlakukan ini ya. Nah, kalau sekarang untuk kinerja pajak sudah tidak diterapkan lagi ini. Nah, oke, kita sudah dapat total pajak kita adalah sebesar 11.544.800. Nah, ini kita input di jurnal ya, kita close dulu. Kita account, kemudian record journal entry, tanggalnya M06, tanggalnya tanggal 1, memonya penyesuaian. Kemudian akunnya adalah kode 6, beban PPh badan sebesar 11.544.800. Kemudian satunya adalah kode 2, utang PPh badan karena belum dibayar ini ya, sudah kredit. Nah, baru kemudian kita record. Ini sudah selesai untuk dokumen 26. Nah, berikutnya anak-anak bisa melihat laporan keuangan kita. Yang kita perlu kita lihat nanti ada 3 ya. Yang pertama laporan laba rugi. Maka kalau kita diminta untuk membuka laporan laba rugi, klik account, kemudian report, pilih account lagi, kemudian pilih profit and loss, baru display. Nah, inilah laporan laba rugi kita. Nah, di sini kita bisa setting nih ya. Tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2008 sampai 31 bulan 12 2008. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita close. Untuk melihat laporan neraca misalnya, klik report atau hasil, kemudian account, nah standar balance sheet, baru display. Nah, ini laporan neraca kita. Ya, tinggal klik aja. Kemudian mau melihat laporan arus kas, ya, raport, account, nah, klik banking, baru statement of cash flow, baru display. Nah, ini laporan arus kas kita. Nah, demikian tadi untuk pembelajaran hari ini untuk PT Midco. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.